gimana Mas? Biar teman-teman tahu. Iya, ini Langsung kita configuration software, Nah, kita klik, muncul nanti tampilan ini, terus kosongan kayak gini. ini udah connect belum ini? Belum. Kan ya. Setelah kita connect USB, Nah, kita kan harus lihat COM berapa. oh ya device itu ya. Di device manager ada COM 3. Nih, connect-nya itu dari sini. Connect Aduh. direct. Kalau pakai USB kita pilihnya yang direct. COM 3, baud rate-nya ini kita ngikut default aja. Connect. Passwordnya? Enggak pakai. Connection establish. Ini udah online. Download. Nah, beda kalau lihat online apa enggak? Ini udah berubah kan tadi panah 2, sekarang warna udah muter. Kita tarik dari sini. Upload from rack. Dia narik konfigurasi. Baru muncul sesuai rak yang diinstal, sesuai tempat-tempatnya. Ini kita mulai yang ini dulu. Option. Ini konfigurasinya buat TDI, modul TDI slot 1. Ini namanya tak namain TSI unit 1. IP address-nya sekian, 192.168.0.1. Subnet masnya 255.255. Ini default. Ini kalaupun memang mau kadang kan ada yang udah langsung masuk jaringan pabrik, jaringan networknya plan gitu. So, ini sesuai kebutuhan aja. Ini tak tulis gini dulu. Mau dikonfigur bebas monggo nanti. Nah, power supply di sini ada settingannya. Apa yang atas AC high voltage, yang bawah AC high voltage sama kan, kita samakan semua. Udah sih ini cuma buat fasilitas koneksi ke komputer aja. Baru ini Kepasornya masih belum tak aktifkan. Oke. Channel 1, channel 2 masih belum aktif. Ya centangnya itu, Pak. Kalau mau diaktifkan nanti suatu saat dia centang. Terus Kepasornya itu pakai apa? Pakai notch apa projection? Oh iya. Kalau notch itu yang pakai coakan. Kalau projection itu kita tambah daging atau tambah di shaftnya itu kita tambah buat gundukan, buat reflektornya, buat referensinya. Terus ini tipenya ada proximeter sama magnetik, MPU dia. MPU. Nah, ini kalau threshold ini kadang kalau kita running ada misal voltnya lari, kita ada auto threshold, dia langsung detect berapa voltnya. Bisa bedakan selisih antara yang not sama itu bisa sendiri. Betul. Tuh. Terus ini ada event per ratio, event per reference. Nah, kalau event per ratio itu biasanya kita ada satu probe terus connect ke gearbox. Otomatis kan ada rasio gearbox. Rasio gearbox ya. Yang di sini berapa? Misal gearbox gear 1 titnya berapa? Anggap titnya 50 terus ke 60 atau ke 70. Nah, makanya ada event per rasio di sini. Cuma ini enggak tak jelaskan detail karena memang kita juga ngejar waktu biar kita langsung ke poinnya aja. Itu ya subnya satu tok aja kok. Channel 2. Jadi kalau Kepasor itu ada channel 1, channel 2. Kalaupun nanti mau dipakai juga Kepasor yang bawah ditambah, ada nanti di sini. Kalaupun mau nambah modul Kepasor, kalau Kepasor memang half modul dia buat 2 channel.
Terus kita masuk ke 42M option. Nah, di sini ada channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Ini kita pilih yang radial karena kan buat kebutuhannya radial vibration option. Ini tipe probe-nya 2300 8 mili proximitor. Kalau ini nggak usah, ini kalau buat ini aja apa? Kalau ada yang nggak standar kita sesuaikan di sini. Kalau di variabel ini ring measurement-nya 0 sampai 400 mikron. Gap-nya ini kita ngikut default minus 24 VDC. Terus alert sama danger ini delaynya sekian detik, 3 detik. Tripnya 1 detik. Jadi kalau memang sesuai standar tripnya itu harus 1 detik. Karena kalau 3 detik takutnya langsung 3 detik kalau turbin terbang ya udah nggak ketulungan. Tapi kalau 1 detik dia langsung trip. Makanya kadang kalau ini 1 ini 3, oh kok tripnya dulu yang muncul baru danger karena dangernya agak alertnya agak lama. Ini kita setting sesuai requestnya tim tadi Mas Rafiq sama Mas Ilham, disamakan sama unit sebelah. Jadi makanya settingannya tak samakan semua. Di sini ada alert latching, danger latching. Ini kalau ada alarm apa danger dia nge-latch, dia pasti ada kunci. Meskipun udah turun nilainya dia masih nge-latching, harus di reset baru hilang. Itu displaynya di yang indikator apa? Nggak ada. Indikatornya nanti ke relay. Indikator relay ya. Nah ini yang saya bilang trip multiply. TM ini ya. Ini kan belum disetting masih 1. Ya. Ini bisa sampai 3 kali. Kalau recorder output ini buat yang ke DCS, pengen mana yang mau dikirim, gapnya atau bisa ya. Ini bisa. Amplitude itu yang AC-nya berarti ya. Amplitude betul, yang nilai vibrasinya. Vibrasi AC-nya. Kalau gap itu berarti angka VDC. VDC. Berarti kayak misalnya 10 itu nanti jadi 16 mA. Betul. Gitu ya. Jadi nanti ya sesuai, misal gapnya kan tadi di sini sampai minus 24. Berarti kan kalau DCS itu kayak angka berubah anting-anting gitu ya, dia. Oh iya. Jadi kalau mau ditarik yang ya kayak opo ya. Tapi kan buat apa? Ya itu. Iya betul. Jadi kan pasti yang ditarik kan amplitude. Iya betul. Ini juga sama, channel 2 settingannya sama. Channel 1, channel 2 perbedaannya di sini. Ini sesuai instalasi probe di lapangan. Oh, iya. Kalau 1E kan kita lihatnya dari sisi turbin X, Y. Oh, sebelah kanan X malah ya. X kanan, kiri Y. Nah, makanya 45 kanan. 45 kanan. Oke. Kalau yang Y-nya 45 ke kiri. Poinnya ini biar yang 1X, 1Y, 2X, 2Y. Nama tagnya. Nah, terus ini ada channel 3, channel 4 kita pakai buat 2X, 2Y. Konfigurasinya sama semua, tipikal. 45 itu apa Mas? Sudut tak? Sudut 45 derajat degree. Jadi kan instalasi probe-nya kan gini. Kecuali instalasi probe-nya 90 derajat. Y-nya di lurus shaft, terus X-nya ke 90 derajat. Itu nanti berarti tergantung. X 90, Y-nya di berapa kalau gitu? Yang tadi itu. Y-nya berarti 0. 0. Oh. 0. Jadi titik nolnya itu di atas nih. Ini 0. 0 ya. 0. 45. Kalau 0 90 berarti. Oh iya. X-nya 90 derajat ke kanan. Nah, Y-nya 0. Oke. Di 0-nya tengah. Iya. Kalau Bentley mesti lihatnya dari sisi driver tuh drive end. Jadi dari sisi penggerak
dari sisi turbin. Oh iya iya. Kadang kan banyak persepsi di lapangan, mana lihatnya dari mana, dari sisi generator apa dari sisi turbin. Kalau Bentley mesti lihatnya dari sisi penggeraknya Penggeraknya kita ya. berdiri di depan penggerak. Berarti kalau turbin sebelah kanannya mana, sini kanan, ini kiri. berarti kalau fan kita lihatnya di motornya itu ya. Betul. Oh iya, iya. Kalau Bentley gitu mas, soalnya kan ada nanti arah putaran, Oh, betul, counter betul, clockwise atau clockwise. Ya dari penggeraknya lebih Dari gampang. penggerak. Ya. Kita counter clockwise dari mana lihatnya? Heeh. Berlawanan jarum jam dari mana? Dari driver apa dari driven? Berarti kalau situ kanane kita berdiri Dari hadap ke generator ya. Generator. Hadap Betul. generator ya. Heeh. Berarti kanane sebelah sana ya. Kanannya sana. Jadi kita berdiri pas di depan turbin hadap generator, Heeh. X-nya sini, Y-nya sini. Kalau barrier ini kalau nanti misal di oil and gas atau apa yang explosion proof biasanya pakai barrier. Udah. Yang 42 juga sama settingannya. Beda point name-nya aja. Ada X3Y, 4X, 4Y. Nah, ini yang buat transposition aksial. Nah, ada DE, ada transposition, single rem dan seterusnya, valve position. Pokoknya yang berkaitan sama jarak atau displacement. Ini baru posisi. baca gap ini ya. Iya. Jadi Bentley udah siapkan segini banyaknya. Kalau terus tadi ini pilihannya ada radial. Transposition bisa pakai 42 sebenarnya. Transposition, DE, ini bisa kalau 42 itu ada radial vibration, transposition, DE, eccentricity, acceleration, velocity. Ini bisa. Bebas kalau misal nanti pengen diganti, kita nggak pakai displacement, nggak pakai probe, pakai acceleration atau velocity, kita tinggal ganti acceleration atau velocity. Dua settingannya sama kayak tadi, ini settingan probe yang dipakai. iya. Terus normal thrust direction, ini yang penting. Normal thrust direction itu biasanya kalau berdasarkan pengalaman, kalau aksial itu gimana arahnya, bergeraknya rotor, maju mundurnya rotor atau shaft itu gimana kalau berdasarkan pengalaman? Lebih cenderung gerak ke turbin. Gerak ke turbin. Ada lagi? Sing UJP ki yang Bang. Min ya? Min ini turbin. Gitu. Nah, Jadi gini, away atau toward itu kita menyesuaikan mana yang high, mana yang low. Jadi kalau shaft itu biasanya kan geraknya dari high ke low. Dari pressure tinggi ke rendah, kalau high ke low. Otomatis kalau dari sini kan pasti geraknya ke arah generator. Ketika steam masuk, shaft itu terdorong Mundur ke generator. ke generator, high ke low. Jadi menjauhi probe. Probe-nya dari sana soalnya ya. Probe-nya kan dari ujung probe-nya kan turbin. dari arah turbin. Arah turbin. Shaft-nya geraknya ke sana. Waktu dia masuk steam dia Geraknya mundur. ke arah generator. Betul. Betul. Kecuali kita installnya probe-nya Sebelah sini. dari sisi generator. Ah, iya 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 iya. Berarti kan shaft-nya geraknya ke sini. Ah, Jadi toward probe. Toward itu kalau gerak normalnya ke arah probe. menuju ke probe. Toward menuju. Iya. Away Jadi menjauhi kita probe. nggak boleh kebalik karena kritikal Penting itu pembacaan. ya, betul betul. Kalau kebalik, kalau turbin mesti dari high ke low. Berarti mempengaruhi plus minus ya istilahnya ya. Betul, mempengaruhi pembacaan nanti. Plus minus ya. Semakin dekat atau semakin jauh nanti minus apa plus. Kalau normalnya away berarti semakin jauh dia plus. Kalau mendekat min.
Nyoral mekanik mesti tahu Pak ya. Mesti tahu. Harus tahu ya. Harus tahu. Iya, iya. Kadang kalau instrumen kadang memang nggak aware di situ. Iya. Terus kita install, pokoknya kita install. Padahal kalau aksial itu penting. Aksial paling penting buat nyawanya turbin aksial. Iya. Karena memang harus hati-hati. Kadang ada pump test berkali-kali kan. Itu buat benar-benar pastikan perhitungan elektrik sama mekanik itu udah sesuai. Elektrik itu dari probe pembacaannya sama clearance-nya mekanik itu udah benar. Udah sesuai berapa milinya kisaran. Terus ini ringnya dari 2 mili. Waktu online responding matikan nggak apa kan? Nggak masalah. Nggak, Oh, kan kalau ya? saya bisa.